Mulai. Ih, ke-mute. Astagfirullah. Mil. Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Ibnu Sirin, dimulai dari biografinya, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Sirin al-Basri atau disingkat Ibnu Sirin. Dia adalah seorang ulama ahli fikih dan perawi hadis dari golongan tabi'in. Lahir pada tahun 33 Hijriah, 653 Masehi, yang menetap di Basroh. Ibnu Sirin dikenal sebagai kesolehannya dan kemampuannya dalam mentafsirkan mimpi. Ayahnya bernama Sirin, seorang pembuat periuk tembaga yang tertawan oleh Khalid bin Walid dalam ekspedisinya di Ain at-Tamar. Sirin lalu menjadi budak dari Anas bin Malik, tetapi dia membuat perjanjian untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan tebusan uang. Setelah itu, Sirin menikahi Sofia, budak perempuan Abu Bakar As-Siddiq, turut hadir dalam pernikahan tersebut, yaitu 3 orang istri Nabi Muhammad, serta 18 orang sahabat Nabi Muhammad yang pernah mengikuti pertempuran Badar, yang bernama Ubay bin Ka'ab, memimpin doa pernikahannya. Ibnu Sirin mempelajari ilmu agama serta meriwayatkan hadis, antara lain dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Imran bin Husain, dan Anas bin Malik. Dia merupakan guru bagi Qatadah bin Di'mah, Khalid al-Hada, al-Syakhitayani, dan lain-lain. Ibnu Sirin memiliki banyak anak dari seorang istri, tapi hanya ada satu gitu, namanya Abdullah. Dia menjadi ayah dari 30 anak-anaknya. Kalau tidak salah, Ibnu Sirin itu pernah dipenjara. Nah, lalu yang mengeluarkan Ibnu Sirin dari penjaraan itu adalah anaknya, yaitu Abdullah. Ibnu Sirin wafat di Basroh, atau yang sekarang disebut dengan Irak, pada hari Jumat 9 Syawal, kira-kira 100 hari setelah meninggalnya Hasan al-Basri. Mungkin sekian tentang biografi Ibnu Sirin. Selanjutnya tentang sifat-sifat Ibnu Sirin yang akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Berikut ada guru-gurunya, yakni Muawiyah, Abu Darda, Abu Sa'id, Abu Qatadah, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Saqafi, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Atiyah, Humaid bin Abdurrahman al-Humaidi, Abdullah bin Saqif, Abdurrahman bin Abi Bakrah, Ubaidah al-Salmani, Abdurrahman bin Basrah bin Mas'ud. Selanjutnya, Al-Hafiz berkata yang meriwayatkan hadis darinya antara lain Asy-Sya'bi, Thabit Khalid al-Khadza, Daud bin Abi Hind, Ibnu Aun Yunus bin Ubaid, Jarir bin Malik, Hubay bin Asyahid, Al-Sim al-Ahwal, Auf al-A'rabi, Qatada, Sulaiman at-Taimi, Qurrah bin Khalid, Malik bin Dinar, Mahdi bin Maimun, Al-Auza'i, Hisam bin Hisan, Yahya bin Atik, Yazid bin Ibrahim, Abu Hilal ar-Rosibi, Imron al-Qatan, Imarah bin Mihram, Ali bin Zaid bin Jad'an, Mansur bin Zadzan, Kathir bin Sunzair, Yazid bin Tahman, dan masih banyak lagi. Adapun sifat-sifatnya, menurut Yusuf bin Atiyah, dia berkata, aku pernah melihat Ibnu Sirin, dia adalah seorang yang
perawakan pendek, besar perutnya, pandai berhemat, banyak canda dan tawa, dan sering memakai pacar atau pewarna kuku. Sedangkan menurut Hisham bin Hisham berkata, ada orang yang mengatakan kepadaku bahwa orang paling jujur yang aku ketahui adalah Muhammad bin Sirin. Menurut Muhammad bin Sa'ad berkata, dia adalah orang yang dapat dipercaya, pengetahuannya luas, tinggi budi pekertinya, dan sangat dihormati. Di sampingnya, dia adalah seorang imam dan wiro. Selain itu adalah orang yang mempunyai tekad yang besar untuk menuntut ilmu. Selanjutnya ada kehati-hatiannya dalam memberikan fatwa. Muhammad bin Sirin sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Beliau tidak sembarangan dalam memberikan fatwa mengenai suatu hal, apalagi mengenai ibadah dan muamalah. Dicatat dari Ibnu Aun, dia berkata, seorang laki-laki datang menemui Muhammad bin Sirin dan bertanya tentang qadar. Lalu Muhammad berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, menguatkan tali silaturahmi, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia, perawi itu berkata, dia lalu menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya dan berkata, kamu harus pilih keluar dari rumahku ini atau aku yang menjauhimu. Akhirnya lelaki itu pergi keluar. Dapat disimpulkan bahwa kehati-hatiannya dalam memberikan fatwa sangatlah tinggi. Muhammad bin Sirin tidak akan sembarangan dalam memberikan fatwa mengenai suatu hal, apalagi mengenai ibadah dan muamalah. Selanjutnya ada kewaraan Ibnu Sirin, yaitu dari Muarik al-Ajal. Dia berkata, aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih terkenal kewaraannya dan keahliannya dalam fikih melebihi Muhammad bin Sirin. Dari Jarir bin Hazim, dia berkata, aku pernah mendengar Muhammad bin Sirin berkata kepada seorang lelaki, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat lelaki hitam itu. Kemudian Abu Qatadah berkata, pergilah kalian menemuinya dan pastilah kalian akan menemukannya sebagai orang yang paling wiro dan dapat mengendalikan dirinya di antara kalian. Kemudian dia berkata, aku memohon ampun kepada Allah, apa yang telah aku katakan adalah ghibah. Adapun mutiara perkataannya yaitu, sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama, maka lihatlah dari mana kamu mendapatkan agama kalian. Lalu takutlah kepada Allah dan carilah harta yang halal yang telah ditetapkan untukmu, karena meskipun kamu mencari yang selain itu, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan yang lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan untukmu. Dan satu lagi, sesungguhnya jika engkau membebankan kepada hamba pekerjaan yang tidak hamba sanggupi, maka hamba akan berperingai buruk dan tidak Adapun selanjutnya keahlian dalam menafsirkan mimpi. Buku utamanya adalah Conscious Breed for the Interpretation of Dream yang dianggap sebagai referensi penting hingga saat ini. Meskipun demikian, rujukan Ibnu Sirin dalam penafsirannya masih samar sampai hari ini dan belum ditinjau cukup melalui penelitian untuk menjelaskan bakatnya di bidang ini. Yang jelas adalah bahwa ia menafsirkan mimpi berdasarkan makna semiotik langsung. Ia menggabungkan penafsiran orang-orang di pasar dan dewan. Ia berani
menafsirkan mimpi, bahkan kepada para penguasa yang menyebabkan banyak masalah, namun dia tidak mempedulinya. Dari Mughirah bin Hafs, dia berkata, Ibnu Sirin pernah ditanya oleh seseorang, aku bermimpi seolah-olah melihat rasi bintang Gemini mendahului bintang Suraya. Lalu Ibnu Sirin menjawab, tidak lama lagi Al-Hasan akan meninggal dunia sebelum aku, kemudian baru aku. Al-Hasan adalah orang yang lebih banyak ilmunya daripada aku. Nah, jadi sekian yang bisa kami sampaikan mulai dari biografi Ibnu Sirin sampai keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Saya tutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.